Selamat pagi, saudara, Anda bergabung di Liputan 6 Pagi bagian kedua. Jumpa kita masih akan menyampaikan informasi liputan seputar peristiwa dari jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501, di mana isu soal legal atau ilegal karena menyalahi izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ini masih terus menjadi perdebatan. Ya, dalam rekaman percakapan yang beredar di internet yang diduga antara pilot dan petugas menara pengawas atau ATC, terdengar pesawat lepas landas sesuai dengan prosedur. Ya, untuk mengetahui lebih dekat aktivitas ATC dan bagaimana komunikasi berlangsung dengan pilot dari menara ATC, tim liputan kami telah menyiapkan laporan bagaimana ATC bekerja dalam mengamankan penerbangan. Ya saudara, ini adalah menara ATC atau Air Traffic Controller di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di lantai 3. Nah, menara ATC ini dijaga oleh kurang lebih 12 staf yang standby selama 24 jam dan mereka memang terbagi atas 3 shift, dan satu shiftnya mereka bekerja kurang lebih 6 jam, tapi mereka fokus bekerja 2 jam lalu 1 jam istirahat, dan begitu pun seterusnya karena memang mereka harus memandang komputer itu secara terus-menerus, mengupdate data dan memperhatikan data-data penerbangan kurang lebih selama 2 jam, dan ini jelas membuat mata mereka menjadi kelelahan. Berbeda dengan lantai 1 yang lebih fokus pada data-data penerbangan, dan lantai 2 itu memantau secara komputerisasi. Di lantai 3 ATC ini memang Anda bisa melihat secara kasat mata tentang kondisi bandara, baik itu landasannya seperti apa, pesawatnya ada berapa, lalu ada berapa pesawat yang sedang mengantri untuk terbang maupun juga mengantri untuk mendarat, tapi juga tetap menggunakan komputerisasi. Nah, setiap pilot yang hendak lepas landas ataupun mendarat, mereka harus menghubungi menara ATC dan mendapatkan informasi. Saat mereka menghubungi menara ATC, mereka akan mendapatkan informasi seperti yang di tangan saya. Ini adalah namanya strip. Strip ini Anda akan mendapatkan informasi soal nama dan nomor dari pesawat, lalu ada ketinggiannya berapa, lalu landasannya nomor berapa, Anda harus terbang atau mendarat jam berapa, dan juga nomor parkirnya berapa. Kalau hijau ini adalah untuk pesawat-pesawat yang akan lepas landas, lalu yang kuning ini adalah untuk pesawat yang akan mendarat. S501, good morning, join the tower, go ahead. Dari menara ATC inilah penerbangan AirAsia KZ8501 mendapatkan izin terbang. Di internet diunggah rekaman percakapan yang diduga dilakukan antara petugas ATC Bandara Juanda dengan pilot pesawat AirAsia KZ8501. Dalam rekaman audio berdurasi sekitar 20 menit yang antara lain berisi bagaimana prosedur telah dilalui oleh pilot dan petugas menara ATC saat pesawat meminta izin terbang sampai pesawat diperkenankan terbang dengan ketinggian jelajah awal 24.000 kaki. Masalah menjadi lebih rumit karena ternyata belakangan diketahui izin terbang bukan pada hari yang ditentukan. Kementerian Perhubungan menyatakan membekukan izin sementara rute penerbangan AirAsia Surabaya-Singapura. Tetapi pihak Airnav enggan berspekulasi soal izin terbang pesawat AirAsia KZ8501 karena jika pesawat sudah terbang berarti sudah mendapatkan rekomendasi karena izin terbang melalui proses yang panjang hingga satu pesawat diperbolehkan lepas landas. Nah, kemudian izin rute ini adalah masukannya dari IDSC. Nah, kemudian dengan izin rute ini dimasukkan ke sistem yang bisa dilihat di sini semua. Nah, dalam sistem ini kemudian nanti 30 menit sebelum pesawat itu terbang, ATC di atas sudah ada jadwalnya. Jadi pesawat yang diberikan izin terbang itu adalah yang ada di sistem yang dimasukkan dari briefing office. Gitu. Nah, mengenai yang di Surabaya itu, waktu itu memang yang digunakan adalah yang dari IDSC. Ya, kenapa tidak yang memakai izin rute? Nah, itu sedang dalam penelitian, Pak. Sedang dalam penyelidikan. Apakah memang dia tidak menerima, apakah dia tidak tahu, atau seperti apa, ataukah memang sudah seperti itu rutin. Nah, ini yang sedang diteliti. Nanti kita tunggu aja hasil penelitiannya. Penyelidikan tengah dilakukan. Mutasi beberapa staf dan pejabat yang dianggap bertanggung jawab telah dilakukan. Semoga bisa mengurai kesemrawutan perizinan yang mungkin saja bisa berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.